Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Seperti kita ketahui bahwa pasca meninggalnya Yosua, Israel seperti kehilangan figur pemimpin. Dari Musa, mereka mendapatkan kepemimpinan yang luar biasa. Diteruskan oleh Yosua, juga luar biasa. Mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dan akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara, pada Hakim-Hakim pasal yang keempat ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami turun naiknya rohani. Kalau lagi diberkati lupa Tuhan. Begitu mereka dihajar Tuhan, mereka teriak-teriak sama Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengirimkan pemimpin rohani. Mengirimkan orang-orang yang membawa kembali kepada track serohani yang benar. Nah, pada pasal yang keempat ini kita akan belajar tentang satu hakim wanita namanya Deborah. Yang nanti Deborah ini akan memimpin kerohanian, memulihkan bangsa Israel atas penindasan Raja Kanaan. Seperti apa kisahnya? Mari kita pelajari, dan sebelumnya kita minta Tuhan menuntun kita, mengurapi kita, menjamah kita. Kita sembah Dia ya saudara. Haleluya. Syukur padamu Bapa, syukur padamu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah disanjung. Penuhi hati kami dengan kehendak-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan hasrat-hasrat-Mu. Beriku hati untuk menyembah
seperti wanita yang datang mengurapimu. Hatimu di hidup kami Tuhan, kasih-Mu di hati kami, maka kami memuji-Mu. Iralarabaya, ralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Jesus, Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jesus, Jesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Amin. Sungguh Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu
hanya oleh karena penyertaan-Mu, hanya oleh karena pemeliharaan-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami hidup, kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang rindu untuk semakin mengenal Engkau, akan belajar firman-Mu. Hari ini bukakan rahasia surgawi untuk hakim-hakim pasal yang keempat ini ya Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ini. Keterbatasan kami dibuat Tuhan tidak terbatas karena Engkau yang berkuasa dan Engkau sendiri yang berfirman. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita buka di dalam Alkitab kita saudara. Dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ada 24 ayat. Namun kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Ya. Tentang Deborah, hakim perempuan. Deborah dan Barak. Ini kawannya Deborah untuk memerangi musuh Israel, Raja Kanaan yang namanya Yabin. Mari kita lihat saudara dan kita baca bersama-sama. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasyur. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Bayangkan, 20 tahun. Yabin yang memiliki panglima tentara namanya Sisera ini, menindas orang Israel dengan keras 20 tahun. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades ke daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Maka majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah saudara, sebelum Deborah ini memimpin kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, karena sifatnya masih kesuku-sukuan, suku ini agak terpisah saudara. Namun menjadi satu kesatuan bangsa Israel atau orang Ibrani. Nah seperti saya ceritakan tadi, rohani mereka turun naik. Kalau lagi diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Kalau lagi dihajar Tuhan, mereka teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Dan sepanjang masa kehidupan Ehud, ya, hakim sebelum Deborah ini, Israel itu setia kepada Tuhan. Namun demikian, sesudah kematian Ehud saudara, penyembahan berhala menjadi marak kembali.
sehingga menimbulkan masa penindasan berikutnya. Siapa yang menindas? Tadi, seorang raja Kanaan, namanya Yabin. Ini sangar, ya, ini kejam, saudara. Sudah begitu memiliki panglima tentara namanya Sisera, yang tinggal di Haroshet Hagoyim tadi. Nah, ketika Israel ada di dalam penindasan Yabin bersama dengan Sisera ini, selama 20 tahun kehidupan orang Israel itu betul-betul menderita karena ditindas dengan keras. Mengapa terjadi? Karena Israel melupakan Tuhan dengan jalan menyembah berhala. Penyakit orang Israel pada kisah hakim-hakim ini, saudara, adalah membelakangi Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain. Nah, ketika terjadi sebuah penindasan seperti ini, mereka teriak-teriak sama Tuhan. Lalu Tuhan bekerja menolong umatnya secara unik, saudara. Uniknya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Ya. Tuhan bisa memakai pahlawan yang gagah perkasa, tetapi juga bisa memakai orang-orang yang biasa-biasa saja untuk mencapai maksudnya. Tuhan bisa memakai orang-orang untuk berperang dengan strategi tipu daya ala Ehud yang kemarin kita pelajari. Tapi juga lewat peristiwa yang sepintas tidak masuk akal. Namun Tuhan melakukannya. Intinya bahwa kalau Israel, kalau umatnya teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan lewat orang-orang yang dipilihnya. Dan pada kisah hakim-hakim ini, mereka menyelamatkan, ya, bukan hanya rohani bangsa Israel, tapi juga menyelamatkan kehidupan seutuhnya, baik roh, jiwa, dan tubuhnya. Nah, kalau saudara membaca kitab hakim-hakim, saudara jangan bayangkan bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan itu seperti hakim-hakim di pengadilan seperti zaman kita ini. Bukan. Hakim-hakim pada waktu itu adalah, ya, bisa saja nabiah seperti Deborah ini. Bisa saja orang biasa yang tidak punya titel atau lulusan, ya, akademi kehakiman gitu, saudara. Tapi hakim-hakim di sini adalah menghakimi bangsa Israel. Menghakimi bangsa non-Israel atau musuh Israel juga. Siapa yang taat kepada Allah, dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak taat kepada Allah, dia akan dihukum. Nah, pada pasal 4 ini, saudara, Tuhan memakai Deborah yang saat itu menjadi hakim sekaligus ibu bagi orang Israel. Tadi Alkitab menyatakan dia itu seorang nabiah. Perempuan kan, saudara? Nabiah perempuan. Dia harus memimpin bangsa Israel secara rohani. Sebab ia peka terhadap suara dan hati Allah. Ia tahu persis bahwa waktu pembebasan Tuhan akan segera tiba. Mereka tertindas 20 tahun sejak Ehud mati itu. Mereka betul-betul sangat menderita. Dan Deborah peka terhadap suara dan hati Allah. Sebab inilah waktunya. Inilah saatnya Israel akan dibebaskan dari cengkeraman Yabin dan Sisera itu. Tapi masalahnya begini, saudara. Ketika Deborah memberikan tawaran kepada salah satu orang kepercayaannya, yaitu Barak. Ini Barak bilang begini. Barak itu laki-laki, saudara. Barak, ayo. Ini waktunya Tuhan akan menyelamatkan Israel dari Yabin dan Sisera. Mari kita bersama-sama mengalahkan mereka. Apa jawab Barak? Kalau engkau maju, aku maju. Kalau engkau enggak, aku yang enggak maju. Dalam hal ini, ya, dari satu sisi memang Tuhan mau pakai wanita atau Deborah ini, saudara, untuk mempermalukan musuh Israel. Tapi di sisi lain, kita melihat bagaimana keraguan-raguan Barak. Dia bisa berperang, dia punya strategi, tetapi, ya, Barak ini tidak memiliki keteguhan hati seperti Deborah. Dan kalau kita pelajari juga, memang Tuhan mau pakai, ya, wanita, bukan hanya Deborah, tapi nanti ada satu wanita, saudara, yang mengalahkan Sisera. Membuat Yabin dan Sisera itu mati, saudara. Nanti akan kita lihat. Kita akan pelajari itu, karena Tuhan betul-betul
sedang mempersiapkan umatnya untuk dibebaskan. Barak tadi nggak berani maju sendiri. Kalau nggak didukung Deborah, dia nggak berani. Kalau Deborah tidak memimpin, dia nggak mau. Ya. Ada juga sih yang berpikir seperti ini. Barak tahu persis karena memang Tuhan sedang memakai Deborah. Tapi kita juga melihat bagaimana keraguan-raguan Barak, saudara. Nah, pentingnya kita belajar seperti ini. Sebab Allah sedang memberikan kehormatan dalam memenangkan peperangan bagi Israel ke tangan seorang wanita nanti. Ayat 9 menyatakan, saya ulang kali ya, ayat 9. Saudara. Ayat 9 bilang gini, waktu Barak bilang, kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Apa jawab Deborah? Baik, aku turut. Artinya, ayo kita maju bersama-sama. Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lalui ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi ada dua perempuan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di zaman hakim-hakim ini. Ya, Deborah dan nanti satu wanita yang akan kita pelajari. Dan benar saudara, Tuhan memakai Deborah dan Barak untuk membuat tentara Yabin kocar-kacir. Singkat cerita nih, Deborah dan Barak maju bersama-sama dengan strategi yang diatur oleh Deborah, tentunya dengan tuntunan Tuhan. Kepekaan Deborah terhadap suara Allah dan hati Allah itu dituangkan dalam strategi perangnya melawan Yabin dan Sisera. Dan yang sangat tidak terduga, kemenangan yang menuntaskan peperangan itu, seperti yang saya ceritakan tadi, datang dari seorang ibu rumah tangga sederhana. Namanya Yael, istri Heber, orang Keni. Yael, istri Heber, orang Keni itu membuat Sisera itu mati di rumahnya. Karena pada waktu dikejar-kejar oleh Deborah dan Barak, saudara. Itu Sisera ngumpet di rumah penduduk Israel. Ya, namanya Yael. Ya. Dan ketika lengah, maka Alkitab menyatakan, ayat yang ke-21, mari kita lihat ayat 21. Hakim-hakim 4 ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu. Mendekatinya diam-diam. Lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Saudara bisa lihat. Allah bisa memakai siapa saja. Allah bisa memakai orang-orang yang gagah perkasa. Allah bisa memakai orang-orang yang rakyat biasa saja. Dan pada pelajaran ini Allah bisa memakai wanita-wanitanya untuk mendapatkan kehormatan. Bahkan tidak terpikir oleh Yabin dan Sisera bahwa dia akan mati di tangan seorang wanita. Yang lebih mengherankan lagi adalah orang Israel pun ada yang tidak percaya bahwa Deborah itu dipilih oleh Tuhan. Kita akan melihat nanti saudara. Apalagi di pasal yang kelima, ya besok ya kita akan pelajari bagaimana nyanyian Deborah itu memilah antara orang yang mengikuti peperangan melawan Yabin dan suku-suku yang tidak mengikuti. Dalam nyanyian Deborah diucapkan dua-duanya, yang ikut dan yang tidak ikut. Karena ada orang yang taat setia atas pimpinan Tuhan, sekalipun wanita yang memimpinnya. Saudara, bagi orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, wanita itu orang nomor sekian. Artinya tidak diutamakan. Ya, tidak diutamakan. Sampai sekarang saudara, kalau saudara pergi ke Israel sekarang ini, waktu mereka berdoa di tembok ratapan karena bait suci udah nggak ada. Sejak zaman bait suci ada pun mereka dipisahkan, nggak boleh masuk ke dalam bait suci. Tidak ada imam wanita. Tidak ada sejarahnya. Imam besar yang dijabat oleh seorang wanita.
Dan tidak ada seorang wanita Israel yang memimpin peperangan kecuali Deborah. Itulah sebabnya bahkan Barak sendiri dan juga orang-orang Israel suku yang lain tidak percaya. Apakah benar Allah memakai seorang wanita? Apakah benar Allah menentukan pilihan kepada seorang wanita untuk memimpin peperangan suci ini? Itu yang membuat mereka galau. Tapi nyatanya Tuhan betul-betul memakai Deborah dan Yael, istri Heber itu, untuk mencelikkan mata orang Israel dan musuh-musuh Israel bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Kalau saudara seorang wanita, jangan kecil hati. Apalagi di masa-masa perjanjian baru ini, Allah bisa memakai wanita-wanitanya untuk memperlebar kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah. Dipakai oleh Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan ini bukan hanya untuk tujuan Allah bukan untuk mempermalukan pria, bukan saudara. Tujuan Allah bahwa kehormatan kepada siapa saja yang dengar-dengaran atas perintah Tuhan. Tuhan memberikan kehormatan kepada siapa saja, tidak peduli gendernya pria atau wanita. Siapa yang taat setia, siapa yang merespon panggilan Tuhan dengan baik, maka dia akan mendapatkan kehormatan. Ini salah satu pelajaran, bukan hanya Israel menang atas Yabin dan Sisera, tapi Tuhan juga menyatakan dia memakai siapa saja untuk menjadi alat kemuliaannya. Di balik kemenangan Israel atas Yabin dan panglimanya Sisera, kita tahu bahwa Tuhan berkarya. Tuhan berkarya, bekerja untuk menyelamatkan umat pilihannya itu. Oleh sebab itu, penindasan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara? Kesulitan apa yang Tuhan izinkan memenuhi hidup saudara? Ingat baik-baik. Allah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tentunya dengan perang. Kalau dulu perang melawan musuh darah dan daging, Sisera dan Yabin. Tapi sekarang musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Gimana caranya? Ya datang kepada Tuhan. Minta anugerah Allah supaya apa? Kita menang atas pergumulan kita. Kita menang atas Sisera-Sisera di dalam hidup kita. Kita menang atas Yabin-Yabin yang menindas hidup kita. Bahkan mungkin puluhan tahun. Entah itu keterikatan terhadap obat-obatan terlarang, ya, terhadap hal-hal yang tidak kudus, ya, keterikatan dengan dosa. Itu mungkin bentuk Yabin-Yabin kita pada saat ini. Itu bentuk Sisera-Sisera kita. Allah sanggup melepaskan kita dari itu selama kita peka dan mengerti hatinya Allah. Seperti Deborah dan Barak yang mengerti hatinya Tuhan. Cara untuk memberikan kemenangan kepada umatnya saudara, itu di luar perhitungan manusia. Tadi saya jelaskan kan, kita belajar kan bagaimana cara mengalahkan Yabin dengan menatakan ya pancang tenda itu saudara. Sampai tembus dari pelipis sampai ke tanah. Itu kalau enggak kekuatan Tuhan dalam diri Yael enggak mungkin saudara. Seorang wanita loh. Dibutuhkan keberanian mendekati seorang raja Kanaan. Bayangkan itu. Allah kalau sudah bekerja, manusia yang dianggap lemah sekalipun, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan musuhnya. Kalau Tuhan sudah bekerja, orang yang dianggap remeh akan diberikan kekuatan Tuhan untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh kehidupan kita. Sama seperti Deborah dan Yael yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Memimpin perang dalam diri Deborah dan menatakkan pancang kemah itu dalam pelipis Yabin oleh Yael. Tuhan memberikan kekuatan kepada dua-duanya. Jadi jangan takut menghadapi masalah sebesar apapun. Bahkan mungkin masalah kita itu rajanya masalah.
Yabin itu melambangkan rajanya masalah bagi orang Israel. Kalau kita menghadapi musuh yang seperti itu, besar, sulit dikalahkan, dan tidak masuk hitungan kita bisa mengalahkannya. Ingat peristiwa ini. Tuhan memakai siapa saja. Kalau sudah diurapi Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, roh Tuhan ada padanya, musuh sebesar apapun mampu kita kalahkan. Jadi kita sebagai laskar Kristus, kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Nah saudara, saya bisa membayangkan begini. Ketika Tuhan ingin menyerahkan Yabin dan Sisera ke dalam tangan orang Israel, dalam hal ini Deborah. Deborah itu mengajak 12 suku yang lain. Saya punya imajinasi rohani begini. Kalau zaman sekarang ya, Deborah tulis surat kepada setiap suku. Ya kepada Yehuda, kepada Asher, kepada Sibulon, pokoknya 12 suku dikasih surat. Isinya kira-kira begini. Hei suku Israel, ini saatnya penindasan selama 20 tahun dari Yabin dan Sisera panglimanya itu akan berakhir karena Tuhan sudah menentukan. Aku dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kalian. Mari bersama-sama kita kalahkan musuh kita. Kita berjuang bersama-sama. Jika 12 suku Israel bersatu, maka mudah bagi kita untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Itu para kurir diutus ke 12 suku, saudara, membawa surat dari Deborah itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca ya, dalam 2 pasal ini, baik 4 dan 5, katakan lihat itu. Dari 12 suku Israel yang menerima undangan untuk berperang, tidak semua terlibat dalam peperangan melawan orang Kanaan. Tadi dikatakan ada suku Zebulon, ada suku Naftali. Nah suku Yehuda kemana? Suku Asher kemana? Suku Ruben kemana? Bahkan suku Dan itu kemana? Saudara tahan sebentar ya. Besok akan kita pelajari. Mereka pada kemana ketika suku-suku yang lain berperang melawan Yabin dan Sisera? Jawabannya ada di dalam nyanyian Deborah yang besok akan kita pelajari. Oleh sebab itu, jangan lalai, jangan lupa. Besok kita akan melihat jalan keluar dan nyanyian Deborah yang betul-betul mencerminkan bagaimana Allah tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan manusia. Allah tidak bisa dihalang-halangi rencananya. Bahkan oleh keengganan suku-suku yang tidak ikut berperang. Sebab siapa yang sanggup, siapa yang merespon, siapa yang bersedia untuk dipakai Tuhan, itulah yang akan dipakai Tuhan. Kalau 12 suku yang ikut berperang, katakanlah cuma 6 suku. Ya, Tuhan akan pakai 6 suku itu. Bahkan kalau misalnya Barak tidak mau maju, Barak takut, Tuhan akan pakai Deborah dan Yael. Dalam hal ini, kita belajar Tuhan punya kedaulatan. Bahkan toh misalnya, tidak ada satu orang Israel pun yang maju melawan Yabin dan Sisera, tangan Allah sendiri mampu mengalahkannya. Tapi puji Tuhan, kita diberikan sebuah pelajaran bahwa Deborah dan Yael menangkap isi hati Tuhan. Menangkap waktunya Tuhan. Menangkap suara Tuhan. Bahwa waktunya sudah selesai. Israel harus dibebaskan. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran Hakim-Hakim pasal 4 ini, saudara? Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah dengar-dengaran suara Tuhan. Pekalah terhadap rencana Tuhan. Sebab Allah sudah pada waktunya untuk membebaskan saudara dan saya. Untuk melepaskan belenggu-belenggu itu. Jika kita teriak sama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Kepada siapapun
yang merespon panggilan Tuhan akan dipakai Tuhan. Tidak peduli Deborah atau Yael, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai Deborah, Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya. Wanita-wanita Tuhan, khususnya nih para wanita-wanita Tuhan. Ayo, tetaplah ikut di dalam barisan perarakan kemenangan Tuhan. Supaya engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kepada para pria di tempat ini yang belajar ini, jangan kecil hati. Bahkan Tuhan pun memakai siapa saja. Tuhan memakai siapa saja yang mau, yang bersedia dan rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itulah Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami belajar bagaimana rencana Allah pasti terwujud. Waktunya Tuhan kepada Yabin dan Sisera yang menindas Israel 20 tahun pada masa Hakim-Hakim Deborah ini. Sudah selesai. Maka Allah bisa pakai siapa saja. Kalau Barak tidak mau, Deborah yang dipilih Tuhan. Kalau 12 suku, ada sekian suku yang tidak tertarik atas rencana Allah, Tuhan bisa pakai suku-suku yang bersedia maju berperang. Dan dengan segala keterbatasan secara fisik, bangsa Israel mampu mengalahkan musuh yang kejam. Sisera itu panglima tentara Yabin yang kejam luar biasa. Tapi kami melihat bagaimana mereka dikalahkan oleh orang-orang yang tidak masuk hitungan. Yael, istri Heber tadi, mampu mengalahkan Yabin, raja Kanaan. Mana mungkin terpikir bagi bangsa Israel. Tapi kalau Tuhan memberikan kehormatan itu kepada Deborah dan Yael, maka siapa yang sanggup melawannya? Oleh sebab itu Bapak, kami mau merespon, kami mau dengar-dengaran apa rencana dan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau berpangku tangan seperti suku-suku yang lain tidak ikut berperang. Kami mau maju bersama orang-orang yang mau maju berperang. Sebab hanya dengan peperanganlah, maka kemenangan demi kemenangan dapat kami raih. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Kami percaya yang belajar firman Allah ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Allah bisa pakai Deborah, pakai Yael, pakai Barak, pakai suku-suku Zebulon dan Naftali, maka Tuhan yang sama juga akan memakai kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan kami, usaha, bisnis, pelayanan kami, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.